Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Izinkan saya, Febria Sri Fatona, dari SDN Kebunan 1, Kabupaten Sumeneb, memaparkan aksi nyata penerapan modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Penerapan aksi nyata ini merupakan pengembangan diri untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Pengembangan diri yang dilakukan sesuai dengan rencana yang dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi atau pembahasan nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Nah, nilai-nilai yang ada pada guru penggerak di sini ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, yang pertama adalah berpihak pada murid. Nah, nilai ini saya jadikan pedoman untuk selalu bersemangat menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi murid. Selalu mengutamakan kepentingan murid dalam setiap kegiatan pembelajaran sebagai fasilitator bagi murid dan memberikan kemerdekaan dalam mengeksplor diri murid sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, di situ ya merupakan salah satu contoh nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid. Nah, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, kegiatan harian, saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana murid berperan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, saya membuat suasana kelas menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan yang ketiga, belajar sambil bermain. Dan yang keempat, memberikan kemerdekaan belajar kepada murid. Sedangkan kegiatan yang berkesinambungan, saya telah membuat kesepakatan kelas yang dibuat oleh seluruh siswa yang ada di kelas dan saya sebagai guru. Kemudian kegiatan secara khusus yang sudah dan akan saya lakukan, yaitu saya menyediakan media dan sumber belajar yang bervariasi dalam pembelajaran di kelas, serta saya juga menuntun murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Nah, ini dokumentasi kegiatan berpihak pada murid. Di situ saya bersama siswa membuat kesepakatan kelas, di mana siswa saya beri lembaran, kemudian siswa mengisi tersebut. Kesepakatan atau keyakinan yang siswa buat kemudian ditempelkan bersama di depan kelas. Setelah itu bersama-sama merumuskan keyakinan kelas seperti apa yang diinginkan oleh kelas tersebut. Nah, reflektif di sini adalah guru yang mau melihat dirinya sendiri. Guru yang terus melakukan introspeksi diri terhadap apa yang dilakukannya. Jadi merasa apa yang kurang dari saya itu akan diperbaiki. Nah, kemudian senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi, memiliki daya saing yang tinggi, dan menjadikan refleksi sebagai kebiasaan. Sebagai contoh, ketika setelah saya melakukan pembelajaran, di situ saya merefleksi kira-kira apa kekurangan yang tadi sudah saya ajarkan kepada murid, kekurangannya apa. Di situ saya akan memperbaiki kekurangan itu menjadi lebih baik lagi. Nah, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, jadi saya konsisten dalam melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Jadi saya selalu melakukan refleksi apa saja kekurangan yang sudah saya lakukan pada saat proses pembelajaran. Dan saya juga memanfaatkan hasil saran dari teman sejawat
Mungkin teman sejawat yang ada di sini, Bapak Ibu guru, kekurangan-kekurangan saya itu apa saja, mohon bantuannya agar saya dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan saya tersebut. Dan saya juga memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran. Supervisi dari Bapak Kepala Sekolah, apa kekurangan saya mungkin dalam proses pembelajaran, juga pada RPP, silabus, promes, prota mungkin saya ada yang kurang, maka akan segera saya perbaiki. Kemudian mandiri. Mandiri di sini adalah guru yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan yakin bahwa dirinya itu memiliki potensi. Kemudian yang kedua, guru yang memiliki tanggung jawab. Guru yang memiliki inisiatif, terbuka, dan bisa menerima pendapat orang lain. Jadi saya minta tolong sama Bapak Ibu guru, kalau memang saya banyak kekurangan, tolong saya diberi masukan atau saran. Kemudian guru yang mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan sekolah. Jadi misalkan dari sekolah saya tidak ditugaskan untuk mengikuti suatu kegiatan, maka saya memiliki inisiatif sendiri untuk mengembangkan potensi saya pasti akan mengikuti kegiatan tersebut. Yang mana nantinya ilmu yang saya dapatkan akan saya tularkan pada anak didik saya di sekolah tercinta kita ini. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, aktif dalam membangun komunitas sekolah dan KKG, kelompok kerja guru. Kebetulan saya di sini merupakan wakil koordinator dari kelas 6 KKG gugus 3. Kemudian aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian, seperti salah satunya pendidikan calon guru penggerak ini. Kemudian juga aktif mengikuti berbagai kompetisi untuk meningkatkan kompetensi. Jadi alhamdulillah saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti workshop atau berbagai seminar, di mana nantinya hasil workshop dan seminar itu akan ditularkan kepada anak didik kita. Kolaboratif di sini melakukan kerjasama dengan semua guru yang ada di SD Negeri 1, berkomunikasi yang baik, saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak untuk membangun rasa saling percaya dan menghargai. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu guru, kita belajar bersama, berkolaborasi yang baik untuk tujuan kita menuju siswa yang dapat berprestasi dan memiliki akhlak karimah, akhlak yang baik, karakter yang baik. Nah, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, di situ saya bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan orang tua murid untuk mensukseskan kegiatan sekolah. Bekerja sama dalam meningkatkan mutu sekolah, berkolaborasi dengan sesama guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, inovatif di sini salah satu nilai guru penggerak yaitu memunculkan ide atau gagasan segar dan tepat guna, mengembangkan mutu pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Di mana di situ kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, saya sudah menyusun media pembelajaran berbasis digital dan interaktif. Salah satu contohnya saya mengajarkan cara membuat poster menggunakan media pembelajaran yaitu Canva for Education kepada siswa. Yang awalnya biasanya siswa membuat poster itu menggunakan buku gambar atau menggambar di buku gambar. Nah, sekarang sudah ada aplikasi yaitu bisa membuat poster, tepatnya pembelajaran SBDP di situ menggunakan aplikasi Canva, di mana siswa menggunakan handphone dan saya menggunakan laptop yang dihubungkan dengan proyektor. Kemudian merancang kegiatan proyek yang menyenangkan, mendokumentasikan praktik baik pembelajaran dan melaksanakan kegiatan berbagi. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru semua yang ada di SD Negeri 1 atas dukungannya, atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam aksi nyata ini, rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang adalah: secara mandiri, saya merencanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan berinovasi menggunakan kertas untuk membuat buklet. Kemudian, sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, meminta saran dan masukan mengenai strategi pembelajaran yang digunakan. Dalam pelaksanaan aksi nyata ini, langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang saya lakukan, yang pertama, mencari referensi dari YouTube terkait rencana pembelajaran untuk materi yang belum dipahami siswa. Yang kedua, menyiapkan alat dan media pembelajaran serta mengkondisikan siswa untuk kesiapan kegiatan belajar mengajar. Langkah pelaksanaan pembelajaran selanjutnya, guru menjelaskan materi untuk menguatkan pemahaman konsep siswa. Kemudian, guru memberikan contoh cara melipat kertas untuk dijadikan buklet atau mini book. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, siswa melipat kertas seperti yang dicontohkan oleh guru. Yang kedua, siswa menuliskan judul dan isi dari buklet, kemudian mewarnainya. Dan yang ketiga, siswa menampilkan hasil karya buklet buatan mereka. Refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: apa yang saya rasakan, ide atau gagasan yang timbul selama kegiatan, pembelajaran yang dapat diambil, dampak perubahan positif yang paling saya rasakan. Perasaan saya selama proses aksi nyata. Saya merasa senang dan bersyukur bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak. Merasa bangga karena bisa menjadi bagian dari agen perubahan ekosistem pendidikan. Saya merasa bertanggung jawab dan tertantang untuk melakukan perubahan seperti apa yang saya inginkan. Ide atau gagasan yang timbul selama proses aksi nyata, yang pertama, mencoba hal-hal baru sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Yang ketiga, mengatur kelas agar siswa nyaman belajar. Yang keempat, merefleksi pembelajaran dengan siswa. Yang kelima, berbagi pengalaman mengajar dengan rekan guru di sekolah. Pembelajaran yang dapat diambil selama proses aksi nyata. Yang pertama, melihat siswa yang aktif dan antusias selama proses pembelajaran. Saya menyimpulkan bahwa membuat buklet dapat meningkatkan kreativitas siswa. Kedua, melalui aksi nyata, penerapan nilai, dan guru penggerak di sekolah, saya merasa rekan guru yang lain juga tergerak untuk menerapkan hal yang sama. Dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan yaitu: yang pertama, peningkatan kompetensi diri melalui penerapan dan nilai-nilai guru penggerak oleh saya sendiri dan dapat menjadi inspirasi bagi rekan guru yang lain. Kedua, perubahan atmosfer pendidikan di sekolah melalui pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Dan yang ketiga,
murid yang bahagia dalam pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jufri Mertono SPD sebagai guru mata pelajaran PJOK, yang mana saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Febri Sri Fatona. Menurut saya, penggunaan selembar kertas menjadi sebuah mini buku merupakan salah satu nilai dari guru penggerak yang kreatif. Jadi pembuatan buklet ini dapat membuat siswa menjadi lebih kreatif, menambah wawasan bagi siswa, serta meningkatkan keterampilan pada siswa. Selain itu, dengan pembuatan buklet atau buku mini dapat meningkatkan budaya literasi pada siswa, yang ini merupakan inspirasi bagi saya pribadi untuk menerapkan pada mata pelajaran yang saya ampu. Jadi pembuatan buku mini ini sangat membantu bagi pribadi saya sebagai guru mata pelajaran PJOK. Demikian pernyataan dari saya selaku teman sejawat dari Ibu Febri Sri Fatona. Saya sampaikan banyak terima kasih. Nama saya Nailu Wikoyatillah, siswa kelas 6 dari SDN Kebunan 1. Menurut saya, pembuatan buklet atau mini-book dapat meningkatkan kreativitas saya sebagai seorang siswa, menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan sebagai budaya literasi di sekolah SDN Kebunan 1.